Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat materi kelas 9 SMP. Pada video yang lain, kakak akan membahas mengenai bentuk akar yang masih memiliki kaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, untuk link bentuk akar akan kakak taruh di deskripsi ya, link videonya. Nah, langsung saja kita membahas mengenai bilangan berpangkat. Jadi, misalnya, terdapat bilangan A dengan pangkat N. Apa sih artinya A pangkat N itu? A pangkat N artinya bilangan A akan dikalikan sebanyak N kali. Bilangan A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Jadi, A dikali A, dikali A, dikali A, dikali A, ini sebanyak N kali. Jadi, sebanyak pangkatnya itu. Misalnya bilangan 7 ya, 7 pangkat 3. Artinya 7 sebanyak 3. 7 kali 7 kali 7. Seperti itu ya. Pangkat ini juga tidak hanya berlaku pada bilangan positif, tapi juga bilangan negatif. Misalnya, negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 3 sebanyak 5 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Jadi negatif 3 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, sifat-sifat bilangan berpangkat ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu perkalian. Yang pertama adalah perkalian dua pangkat dengan basis yang sama. Jadi ini misalnya A pangkat N. A itu sama dengan basisnya, dan N itu adalah pangkat. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya, kita pakai variabel dulu. M pangkat A dikali M pangkat B. Sama dengan, kalau perkalian, basisnya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi, M pangkat A ditambah B. Seperti itu ya. Misalnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan basisnya sama dan perkalian. 2 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3, 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian sifat bilangan berpangkat yang kedua, yaitu misalnya ada bilangan M pangkat A dikali pangkat B. M pangkat A dikali pangkat B. Itu sama saja dengan M pangkat A dikali B. Jadi kalau ada perkalian pangkat seperti ini, artinya kita akan mengalihkan pangkatnya tersebut. Misalnya di sini 2 pangkat 2 dikali pangkat 2. Seperti itu ya, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat 4 ya. Sama dengan kalau kita mau hitung sampai hasil akhirnya, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali dirinya sendiri sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 4. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Nah, seperti itu ya. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu misalnya ada suatu bilangan M dikali N
pangkat A. Sama saja dengan M pangkat A dikali N pangkat A. Jadi, kalau misalnya M kali N, kemudian pangkat A, artinya semua bilangan yang terdapat di dalam kurung itu, di dalamnya akan dipangkatkan dengan A. Misalnya ya, contohnya di sini, 2 dikali 3. M kali N, bedakan bilangannya, pangkat 2. Sama saja dengan 2 pangkat 2, ya kan, dikali 3 pangkat 2. Atau sama saja dengan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 2 dikali 2 itu 4, dikali 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9, sama dengan 36. Nah, ataupun sebenarnya ini sama saja dengan, kalau tidak menggunakan sifat ini, kalian bisa langsung saja 2 kali 3 itu 6, pangkat 2, sama dengan 6 kali 6, 36. Jadi hasilnya sama saja ya, 36. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu, misalnya M pangkat A bahagi M pangkat B. Jadi jika pada pembagian bilangan berpangkat, di sini basisnya sama, artinya kita akan mengurangkan pangkatnya. M pangkat A dikurang B. Nah, jadi kan kalau misalnya pada perkalian basis sama, kita menjumlahkan pangkatnya. Tapi pada pembagian basisnya sama, kita mengurangkan pangkatnya. Seperti itu ya. Jadi di sini misalnya 3 pangkat 5 bahagi 3 pangkat 3. Sama saja dengan 3 pangkat 5 kurang 3. Sama dengan 3 pangkat, kalau 5 kurang 3, 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian sifat yang kelima. Misalnya pada pangkat pecahan, misalnya M per N. M bahagi N pangkat A. Nah, sama saja dengan M pangkat A per N pangkat A. Seperti itu ya. Jadi yang poin 3 ini dan poin 5 hampir mirip, tapi bedanya di sini perkalian, di sini pembagian. Ya kan? Jadi apapun yang berada di dalam kurung kemudian dipangkatkan sesuatu, artinya semua yang di dalam kurung itu pangkat sesuatu tersebut, pangkat A di sini. Misalnya contohnya nih ya, 5 pangkat 3. 5 per 3 pangkat 2. Artinya 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan kalau mau di hasil akhir 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5, yaitu 25, per 3 kali 3 yaitu 9. Mudah kan ya? Kemudian sifat yang keenam. Apapun yang dipangkatkan dengan 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau pangkatnya 0, hasilnya pasti 1. Misalnya kalau bilangannya itu 3, misalnya pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sifat yang ketujuh. Pangkat negatif. Jadi misalnya ada pangkat tapi negatif nih. Misalnya M pangkat negatif A. Itu sama saja dengan 1 per M pangkat A. Kita akan mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dengan mengubah dari pembilang jadi penyebut. Atau dari pangkat positif M pangkat A sama dengan 1 per M pangkat negatif A. Seperti itu ya. Jadi kalau suatu pangkat negatif akan kita ubah menjadi pangkat positif, kita ubah ini kan sebenarnya M pangkat negatif A per 1 kan, tapi satunya sering tidak ditulis.
Nah, kita putar saja dan hilangkan pangkat negatifnya. M pangkat negatif A per 1 sama dengan 1 per M pangkat A. Atau M pangkat A per 1 sama dengan 1 per M pangkat negatif A. Nah, mudah kan ya? Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan jenis-jenis soal. Jadi, soal yang pertama ini, kita akan menuliskan ke dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Seperti yang kita ketahui, kalau basisnya sama, kita tinggal jumlahkan jumlah bilangan tersebut. Jadi, negatif 7, basisnya negatif 7 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kalau misalnya ini bilangan bulat, positif ya, 12, 12, 12, 12, 1, 2, 3, 4. 12 pangkat 4. Kemudian kalau misalnya bilangan pecahan, bagaimana? Kita hitung sama saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 5 pangkat 6, atau sama saja dengan 3 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Kalau misalnya bilangan negatif pecahan, negatif 1 per 2 pangkat 1, 2, 3. Negatif 1 per 2 pangkat 3. Mudah kan ya? Kemudian kita akan mengubah setiap bilangan berikut menjadi pangkat negatif. Nah, di sini pangkatnya semuanya positif ya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui sifatnya misalnya M pangkat A sama dengan 1 per M pangkat negatif A. Seperti itu ya. Jadi di sini 3 pangkat 5 sama dengan, jika ingin diubah ke bentuk pangkat negatif, 1 per 3 pangkat negatif 5. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang selanjutnya, 1 per 10 pangkat 5. Nah, di sini bilangan pecahan ya. Jadi yang pertama kita harus putar dulu. Oh, kita pangkatkan dulu. Jadi sama dengan 1 pangkat 5 per 10 pangkat 5 kan? 1 pangkat 5 sama saja dengan 1 per 10 pangkat 5. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau sifatnya selain pangkat positif jadi negatif, bisa juga pangkat negatif jadi positif. Kalau negatif jadi positif, M pangkat negatif A sama dengan 1 per M pangkat A. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kan sama saja dengan 1 per M pangkat A. Sama dengan, kita putar menjadi 10 pangkat negatif 5 per 1. Atau biasanya per satunya tidak ditulis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini negatif 7 pangkat 3. Oh, ini bilangan bulat negatif. Kita putar pangkatnya menjadi 1 per negatif 7 pangkat negatif 3. Kemudian negatif 1 per 20 pangkat 4. Sama dengan negatif 1 pangkat 4 per 20 pangkat 4. Sama dengan negatif begini saja ya. Sama dengan negatif 20 pangkat negatif 4. Kemudian yang ketiga ini kita akan mengubah setiap bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, jadi pada soal sebelumnya kita mengubah dari bilangan berpangkat negatif, bilangan positif menjadi pangkat negatif. Sekarang pangkat negatif akan menjadi positif. Langsung saja ya. Ini sama saja dengan kita tinggal putar dulu pembilang jadi penyebut jadi pembilang. 1 per 3 pangkat 7. Kemudian yang ini mudah saja, kalau pangkat negatif terus ada pembilang dan penyebutnya, langsung putar 5 per 3 pangkat 3.
Seperti itu ya. Kemudian kalau ini menjadi 1/-17 pangkat 3. Kalau ini menjadi -3 pangkat 5. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang keempat, kita akan menyatakan variabel berikut dalam bentuk pangkat positif. Di sini ada variabel X dan Y. X pangkat -1 per X pangkat -2 kali Y pangkat -1. Nah, kita akan mengubah ke dalam bilangan pangkat positif. Menjadi pangkat negatif. Jadi mudahnya ini kalau misalnya ada seperti ini, misalnya X pangkat -1 per Y. Itu sama saja mudahnya dengan 1 per ingin ubah ke positif, kita pindahkan saja X-nya ini ke bawah. Jadi pindah ke bawah, berubah pangkatnya. Dari negatif menjadi positif. Jadi Y X pangkat 1. Seperti itu ya. Jadi kalau ini kita ubah menjadi dalam bentuk pangkat positif, menjadi yang negatif ini kita pindahkan dari atas ke bawah menjadi X pangkat 1. Kemudian yang di bawah X pangkat -2 menjadi X pangkat 2. Pindah ke atas. Y pangkat -1 posisinya di bawah. Menjadi pangkat positif kita pindahkan ke atas. Y pangkat 1. Sama dengan X pangkat 2 Y per X. Karena biasanya pangkat 1 tidak ditulis lagi. Kemudian selanjutnya misalnya ini sama dengan yang di atas ya. X pangkat -2 Y pangkat -3. Misalnya ini kakak ubah soalnya seperti ini. Y per Y pangkat 5. Berarti di sini yang harus kita pindahkan adalah X pangkat -2 dan Y pangkat -3. Karena posisinya di atas, kita harus pindahkan ke bawah. Menjadi 1, karena dua-duanya harus dipindahkan, jadi tidak ada yang tertinggal. Pindahkan, di sini kan ada Y pangkat 5. Kemudian X pangkat 2. Y pangkat 3. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya ada M pangkat 2 dikali M pangkat sifat yang ini. M pangkat A dikali M pangkat B sama dengan M pangkat A ditambah B. Seperti itu ya. Di sini dapat kita lihat ada Y dengan Y. Kita pisahkan dulu X-nya. Y-nya, karena perkalian basisnya sama yaitu Y, kita jumlahkan pangkatnya yaitu 5 tambah 3, yaitu 8. Nah, seperti itu ya. Kemudian, misalnya yang ini, yang selanjutnya, kita ubah menjadi pangkat positif, X pangkat -3. Sedangkan penyebutnya pangkat positif semua. Jadi, kita hanya memindahkan yang bagian atas saja menjadi X pangkat 2Y, X pangkat 3. Nah, sama dengan yang sebelumnya, karena ada basis yang sama yaitu X, kita akan menjumlahkan pangkatnya, yaitu 2 ditambah 3. 5Y. Kemudian yang soal kelima ini, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5, tentukan nilai P dari. Nah, jadi P itu sama dengan, ada suatu persamaan di mana P sama dengan A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4, dikali 2, A pangkat 3, B pangkat -2, pangkat 3, dibagi 2, A pangkat 12, B pangkat 6, C pangkat 3. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini sudah lumayan kompleks ya, karena terdapat 3 variabel yaitu A, B, C, dan ada perkalian pangkat dan pembagian juga. Tapi mari kita kerjakan bersama-sama. Nah,
Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sifat sebelumnya bahwa misalnya terdapat M kali N pangkat A itu sama saja dengan M pangkat A kali N pangkat A. Nah, begitu juga dengan persamaan ini. Jadi kita ubah dulu ya perkalian pangkatnya. Sama saja dengan pertama mulai dari A pangkat 2 pangkat 4. Berarti kan A pangkat 2, kalau M pangkat A dikali B sama dengan M pangkat A dikali B. Kita mengalihkan pangkatnya. Nah, berarti A pangkat 2, di sini kita jabarkan saja ya. A pangkat 2 dikali 4, seperti itu. B pangkat 3 dikali 4. Dan C pangkat 1 dikali 4. Nah, seperti itu ya, biar kalian tidak bingung. Kakak jabarkan saja terlebih dahulu. Nanti jika kalian sudah terbiasa dengan soal-soalnya, kalian akan lebih mudah dan lebih cepat mengerjakannya. Tapi untuk kali ini kita jabarkan saja. 2 pangkat 1 kali 3, ya kan? A pangkat 3 dikali 3. Kemudian B pangkat negatif 2 dikali 3. Yang ini kita tidak apa-apakan dulu. 2 A pangkat 12, B pangkat 6, C pangkat 3. Sama dengan A pangkat 2 kali 4 sama dengan A pangkat 8. B pangkat 3 kali 4, 12. C pangkat 1 kali 4, 4. Dikali 2 pangkat 1 kali 3, 3. A pangkat 3 kali 3, 9. A pangkat 9. B pangkat negatif 2 kali 3. B pangkat negatif 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian 2A pangkat 12, B pangkat 6, C pangkat 3. Sama dengan, sekarang kita lihat bahwa di sini sudah tidak ada perkalian pangkat ya. Jadi di sini dapat kita langsung operasikan saja. Misalnya di sini terdapat A dengan A ya. A pangkat 8 dan A pangkat 9. Seperti yang kita ketahui, jika misalnya basisnya sama, misalnya M pangkat N dikali M pangkat A sama dengan M pangkat A ditambah N atau N ditambah A. Nah, sekarang kita akan menyatukan basis-basis yang sama. Pertama, kita lihat dulu yang bilangan bulat ya, 2 pangkat 3. Ya kan? Tidak ada lagi bilangan bulat selain 2 pangkat 3. Kemudian A pangkat 8, A pangkat 9. Menjadi A pangkat 8 tambah 9. Kemudian B pangkat 12 ditambah negatif 6. Ya kan? Kemudian C, hanya ada C pangkat 4. Per 2 pangkat A pangkat 12, B pangkat 6, C pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3, A pangkat 8 tambah 9 itu 17. Kemudian B pangkat, kita memiliki uang 12, kita bayar utang 6. Berarti kita masih memiliki uang 6, C pangkat 4. Per 2, A pangkat 12, B pangkat 6, C pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengumpulkan basis yang sama juga dari pembilang dan penyebutnya. Untuk saat ini, kakak akan memisah-misahkan terlebih dahulu ya, sesuai basisnya. Sehingga lebih mudah. Jadi bisa jadi 2 pangkat 3 per 2 dikali A pangkat 17 per A pangkat 12 dikali B pangkat 6 per B pangkat 6 dikali C pangkat 4 per C pangkat 3. Sama dengan ini menjadi
2 pangkat 3 dikurang 1, kan ini pangkat 1. Kalau pembagian basisnya sama, pangkatnya kita kurangi. Dikali A pangkat 17 kurang 12, betul kan? Dikali B pangkat 6 kurang 6, dikali C pangkat 4 kurang 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 kan? Sama dengan 4. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian A pangkat 17 kurang 12 itu 5. A pangkat 5. Kemudian B pangkat A pangkat 5, B pangkat 0, atau B pangkat 0, kemudian C pangkat 1, atau sama saja dengan 4 A pangkat 5, semua yang dipangkatkan 0 sama dengan 1, sehingga ini bisa kita hilangkan saja. Jadi jawabannya adalah 4 A pangkat 5 C. Nah, mudah kan ya? Jadi pembahasan kita mengenai bilangan berpangkat sudah selesai sampai sini. Kalian jangan lupa tonton pembahasan mengenai bentuk akar di video-video selanjutnya. Untuk link mengenai bentuk akar akan kakak taruh di deskripsi box. Untuk mempermudah kalian untuk mencari video di channel ini, kalian bisa langsung melihat ke playlist saja dan memilih apa yang ingin kalian lihat, misalnya matematika kelas 9 SMP. Nah, nanti muncul semua video-video matematika kelas 9 SMP. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.